Tata cara salat istikharah. Pertama, bersuci dari hadath dan menggunakan pakaian yang syar'i serta menutup aurat. Kedua, berniat di dalam hati untuk melakukan salat istikharah. Tidak ada lafaz niat tertentu pada salat istikharah. Cukup berniat di dalam hati sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ketiga, takbiratul ihram, membaca doa istiftah, lalu surat Al-Fatihah. Kemudian membaca surat apa saja yang mudah setelah membaca Al-Fatihah. Keempat, melakukan ruku', i'tidal, kemudian sujud. Duduk di antara dua sujud, lalu sujud lagi dan bangkit untuk rakaat yang kedua. Kelima, di rakaat yang kedua, membaca surat Al-Fatihah dan surat yang mudah dibaca. Keenam, melakukan ruku', i'tidal, kemudian sujud. Duduk di antara dua sujud, lalu sujud lagi, dilanjutkan dengan tasyahud akhir, kemudian salam. Ketujuh, membaca doa salat istikharah dengan penuh kekhusyuan dan harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Beberapa hal yang sering ditanyakan terkait salat istikharah. Pertama, apakah ada waktu khusus untuk melaksanakan salat istikharah? Seseorang bisa melakukan salat istikharah kapan saja, baik di pagi hari ataupun di malam hari. Tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa salat istikharah harus dikerjakan pada waktu tertentu. Kedua, apa tanda jawaban dari salat istikharah yang kita lakukan? Haruskah berupa mimpi? Jawaban dari salat istikharah yang kita lakukan tidaklah harus berupa mimpi. Terkadang kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan salah satu pilihan sehingga menjadi lancar. Terkadang juga Allah menjadikan hati kita lapang dan condong pada satu pilihan, enggan melakukan pilihan yang lain. Terkadang juga setelah istikharah, ada orang yang terpercaya datang untuk menganjurkan kita memilih salah satu pilihan. Terkadang juga jawabannya bisa datang berupa mimpi. Ketiga, berapa kali minimal seseorang melakukan salat istikharah? Jika seseorang merasa butuh untuk mengulangi salat istikharah, maka itu diperbolehkan berdasarkan keumuman dalil yang menganjurkan memperbanyak salat sunnah. Namun, tidak boleh mengkhususkan atau membatasi jumlah salat istikharah dengan bilangan tertentu, dengan keyakinan adanya fadilah tertentu, seperti harus 7 kali, harus 99 kali, atau 100 kali, karena yang demikian tidak ada dalilnya. Keempat, kapan doa istikharah dibaca? Al-Imam Ibnul Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyimpulkan bahwa berdasarkan teks hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, doa salat istikharah dibaca setelah salam, yakni setelah selesai mengerjakan salat 2 rakaat. Kelima, bolehkah membaca teks doa dari buku jika tidak hafal? Jawabannya, boleh. Namun, membaca doa yang telah dihafalkan dengan baik lebih bisa mendatangkan kekhusyuan, dan tentu saja itu lebih baik. Keenam, kapankah sebaiknya menyebutkan hajat ketika melakukan istikharah? Penyebutan hajat bisa dilakukan di tengah doa setelah mengucapkan in kunta ta'lamu anna hadzal amra, atau bisa juga disebutkan setelah selesai mengucapkan doa istikharah. Ini sebagaimana pendapat Al-Hafidh Ibnu Hajar ketika menerangkan hadis tentang doa istikharah. Sebagian ulama juga membolehkan penyebutan hajat cukup di dalam hati ketika berdoa dengan doa istikharah. Istikharah adalah ibadah yang mulia. Ibadah harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah semata dan mengharapkan ganjaran darinya. Ibadah juga harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Di samping mengandung doa, istikharah termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan zikir pasti akan mendatangkan ketenangan di hati. Setelah melakukan istikharah, apapun yang kita jalankan setelah beristikharah, maka itulah yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pilihan Allah Tabaraka wa ta'ala, dan pilihan Allah pasti baik. Kita harus ridha menerimanya, ridha menerima hasilnya, termasuk jika hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi engkau tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi engkau menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan engkau tidak mengetahui.
Demikianlah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang bertawakal hanya kepadanya. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم